Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Rifah, anggota dari kelompok 6 yang juga menjadi moderator pada presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Fatul Arifin, Nurul Aini, dan Milatul Amelia. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah tentang uji normalitas. Lalu bagaimana cara melakukan uji normalitas tersebut. Nah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Baik, materi yang pertama adalah tentang definisi uji normalitas. Uji normalitas adalah uji prasyarat yang tujuannya mengecek apakah data penelitian yang kita kumpulkan, misalnya skor hasil belajar, skor motivasi, itu sudah mengikuti pola sebaran yang ideal atau berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Nah, distribusi normal ini memiliki karakteristik yang simetris, di mana antara nilai modus, mean, dan median itu berada pada pusat distribusi. Dan juga distribusi normal ini seringkali digambarkan dengan kurva lonceng. Nah, uji normalitas ini juga merupakan syarat mutlak untuk uji-uji statistik yang paling sering digunakan. Misalnya seperti uji T atau t-test yang membandingkan rata-rata. Yang kedua seperti uji ANOVA, di mana ini membandingkan 3 kelompok atau lebih. Dan juga ada regresi linier, ini menguji hubungan sebab akibat atau prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Amelia, NIM 2322211010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari uji normalitas. Nah, tujuan utama dari uji normalitas adalah untuk memastikan validitas hasil analisis statistik parametrik. Nah, jika data normal, kalian dapat melanjutkan dengan statistik parametrik. Tapi jika data tidak normal, maka kalian disarankan untuk melakukan transformasi data atau menggunakan metode statistik non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi normalitas. Nah, maka dari itu, tujuan dari uji normalitas adalah memastikan bahwa data yang Anda miliki sudah memenuhi syarat dasar agar rumus dan perhitungan statistik parametrik dapat bekerja dengan benar dan menghasilkan kesimpulan yang sah. Nah, statistik parametrik ini didasarkan pada asumsi bahwa data Anda terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, kalian harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jika lolos, maka kalian dapat melanjutkan dengan statistik parametrik yang kuat tersebut. Dan tapi jika tidak lolos, kalian perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki data atau malah beralih ke metode statistik non parametrik. Seperti itu. Metode uji normalitas, di mana ada dua pendekatan, yaitu secara visualisasi. Yang satu itu secara visualisasi atau subjektif. Ini cara melihat bentuk data lewat grafik, sifatnya subjektif, artinya tergantung dari penilaian seseorang. Ada dua pendekatan juga, yaitu ada histogram, di mana garis batang yang menunjukkan bentuk penyebaran data. Jika bentuknya seperti lonceng, maka cenderung normal. Tapi kadang histogram bisa menipu, terlihat normal padahal tidak. Terus nomor 2 itu ada Kiki plot atau quanti plot, di mana garis titik yang dibandingkan dengan garis diagonal. Seperti contoh, jika titik-titiknya berada di dekat garis, data akan cenderung normal. Tapi jika titiknya banyak yang jauh melenceng, berarti data tidak normal. Pada intinya, kalau secara visualisasi itu melihat garis membantu memahami data secara cepat, tapi hasil tidak 100% pasti karena tergantung pada penilaian mata seseorang. Nomor 2 yaitu secara statistik atau objektif. Ini cara yang menggunakan perhitungan matematik, hasilnya berupa angka pasti. Contohnya di SPSS ada 2 uji utama, yaitu ada kolmografi Smirnov yang cocok untuk data yang besar, jumlahnya besar. Contoh N lebih besar daripada 50. Kolmografi yaitu mengukur seberapa jauh distribusi data kamu dari distribusi data normal. Terus nomor 2 itu Shapiro-Wilk, cocok untuk data kecil. Contohnya N lebih kecil dari 50. Umumnya lebih akurat daripada kolmografi Smirnov. Cara menghasilkannya yaitu jika P value itu lebih besar daripada 0,05, maka data akan normal. Tapi jika P value itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Contohnya, jika Shapiro-Wilk menghasilkan sig 0,120, maka data normal karena 120 lebih besar dari 0,05.
Kriteria uji normalitas. Secara umum kriteria uji normalitas dapat dibedakan menjadi dua kriteria. Yang pertama adalah data berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan. Umumnya nilainya adalah 0,05. Artinya data uji normalitas dikatakan normal ketika nilainya lebih besar dari 0,05. Yang kedua adalah data tidak berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Artinya data tidak disebut normal ketika nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai teori uji normalitas. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan uji normalitas di aplikasi SPSS dengan cara eksplorasi data. Di mana tujuan dari uji normalitas ini adalah jika data yang kita uji normal, maka kita dapat melanjutkan dengan statistik parametrik. Nah, jika data tidak normal, maka kita harus beralih kepada metode statistik non parametrik yang tidak memerlukan asumsi normalitas. Syarat untuk melakukan uji normalitas ini adalah data harus memiliki skala rasio ataupun interval, misalnya nilai pengetahuan, tinggi badan, skor motivasi, dan lain-lain. Nah, dalam contoh ini kami memberikan contoh data hasil pengetahuan siswa di pagi hari dan juga di siang hari. Jadi ada dua pengukuran pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan mengakses menu explore dengan cara yang pertama kita klik analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu klik explore. Di kotak dialog explore, pindahkan variabel skor atau data yang kita miliki yang akan diuji normalitasnya dari daftar kiri ke kotak dependent list. Biarkan kotak faktor list ini kosong kecuali jika kita ingin memisahkan hasil berdasarkan kelompok tertentu, misalnya membandingkan normalitas perlakuan A dan B. Lalu klik plots. Di dalam kotak dialog plots, ini kita wajib mencentang kotak normality plots with test, karena ini akan memunculkan tabel Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Lalu klik continue. Nah, oke teman-teman, di sini akan muncul beberapa tabel dan tabel yang kita gunakan adalah tabel test of normality, di mana dalam tabel ini terdapat dua bagian yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dan juga penggunaan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk ini ditentukan berdasarkan jumlah dari respondennya. Untuk Kolmogorov-Smirnov itu digunakan jika data berjumlah lebih dari 30 responden, sedangkan Shapiro-Wilk itu digunakan jika data berjumlah kurang dari 30 responden. Contohnya kita di sini berjumlah 100 orang. Nah, 100 orang ini diukur pengetahuannya di pagi hari dan 100 orang yang sama diukur pengetahuannya di siang hari menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya di kolom Kolmogorov-Smirnov ini juga ada 3 tabel di bawahnya, yaitu tabel statistik, DF, dan juga SIG. Nah, yang kita gunakan untuk mengetahui apakah data kita itu normal atau tidak, yaitu tabel SIG atau signifikansi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05, maka data kita itu berdistribusi normal. Nah, karena di sini signifikansi dari nilai pagi itu 0,056, maka data kita di nilai pagi itu berdistribusi normal. Sama dengan nilai siang, itu signifikansinya 0,060, maka ini juga berdistribusi normal. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya teman-teman, jika signifikansinya dari data kita itu di atas 0,05, maka data kita itu berdistribusi normal atau teruji normalitasnya. Nah, kalau sebaliknya data kita itu signifikansinya di bawah 0,05, maka itu tidak normal. Nah, karena kedua data kita di sini normal, maka uji yang kita gunakan nanti adalah uji statistik parametrik, seperti itu.
Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dan juga praktik bagaimana cara melakukan uji normalitas. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, dan juga pastinya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga mendengarkan presentasi dari kami. Saya Siti Rifah sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.